Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Saya berharap kalian baik-baik saja ya. Oke, baiklah sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin sudah beberapa minggu kita tidak ada video daring karena memang waktunya tidak ini ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, semoga dengan kita mulai berdoa pada pagi hari ini, kita bisa senantiasa diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dan kalian bisa semangat mendengarkan video dari saya. Semangat lagi kalian belajar, walaupun masih daring, kita tetap semangat ya. Oke, saya Haisiko Malaria mengajar prakarya di kelas 7 seperti biasa. Baiklah, dalam pertemuan selanjutnya ini kita sudah pertemuan keberapa ini kita tentang kita mempelajari tentang pengolahan bahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Ini ada di bab 5 di buku kalian, di prakarya, buku cetak prakarya kalian di bab 5 ya. Kita akan menjelaskan tentang pengolahan bahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, oke. Bisa kalian lihat di sini. Di sini ada pengertian dari buah segar. Nah, buah-buahan merupakan menu penting makanan sehari-hari kita karena buah itu memiliki kandungan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Secara harfiah, pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Jadi maksudnya buah itu walaupun tidak diolah dulu, sudah bisa kalian nikmati secara langsung ya, maksudnya mentahnya. Oke, buah segar dapat dimakan langsung tanpa diolah terlebih dahulu karena rasanya sudah beraneka ragam ya. Segar, bentuk dan warnanya juga menarik. Kemudian buah itu merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat patut kita jaga dan lestarikan agar buah dapat dinikmati oleh umat manusia sepanjang masa. Buah segar termasuk makanan yang sangat disukai karena kaya nutrisi yang baik untuk pertumbuhan, kesehatan, dan kecantikan tubuh manusia. Oke. Kemudian ada karakteristik buah-buahan. Kita lihat di sini ya karakteristik buah-buahan. Bisa juga kalian buka buku kalian, buku cetak di situ ada. Nah, berdasarkan sifatnya, buah-buahan itu dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut nih. Yang pertama adalah berdasarkan musim berbuahnya. Yang pertama buah musiman ya. Buah musiman itu adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Pada suatu saat berbuah banyak dan pada saat lain tidak berbuah sama sekali. Contohnya buah durian atau buah duren, mangga, kedondong, duku dan rambutan. Di sini buah-buah ini adalah buah musiman ya. Yang kedua adalah buah sepanjang tahun, yaitu adalah jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun. Buah ini dihasilkan dari tanaman yang berbuah sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Jadi buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya misalnya buah nanas, buah pisang, buah pepaya, jambu air, markisa dan sebagainya. Nah, contoh buah ini bisa kalian nikmati sepanjang masa ya, sepanjang tahun. Dia itu berbuah terus ya. Oke, next. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ya. Maksudnya buah tropis misalnya. Buah tropis itu apa? Yaitu buah-buahan dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya misalnya pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Itu biasanya dia berbuah yang bagusnya buahnya di dalam cuaca tropis atau panas ya. Kemudian yang kedua adalah buah subtropis. Apa itu buah subtropis?
yaitu buah dari tanaman yang tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 20 derajat Celcius. Contohnya apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Nah, buah ini biasanya hanya tumbuh di cuaca yang subtropis. Oke. Next, yaitu berdasarkan proses pematangannya, ya. Berdasarkan proses pematangannya itu maksudnya adalah yang pertama adalah buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, proses pematangan buah dalam fase klimaterik ini ditandai dengan perubahan warna, tekstur, bau dari buah. Contohnya misalnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya. Jadi buah klimaterik ini eh, bisa menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi kita tuh tahu kalau buah ini tidak awet ya. Jadi hanya bertahan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu juga ya. Nah, kita lihat seperti pisang. Kalau pisang itu kalau udah kita ambil dari pohonnya kan pasti nggak lama beberapa hari dia mateng. Kalau nggak cepat-cepat kita buat apa, dia pasti busuk buahnya ya. Oke. Kemudian buah non klimaterik. Ya, apa itu buah non klimaterik? Yaitu buah yang telah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan tetapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya semangka, anggur, jambu air dan nanas ya. Oke. Dia ini langsung pembusukan maksudnya ya, tidak bisa bertahan lama. Oke. Kandungan dan manfaat buah-buahan. Kita lihat, kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga memiliki kekayaan sumber daya buah-buahan yang beraneka macam dan bersyukur atas karunia yang diberikan Tuhan pada negara Indonesia. Nah, telah diteliti oleh para ahli pendidikan bahwa setiap buah sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Karena setiap buah itu memiliki kandungan vitamin dan nutrisi lainnya yang sangat bermanfaat. Berikut ini adalah kandungan dan manfaat dari beberapa buah-buahan. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah kandungan dari jambu biji. Jambu biji atau juga disebut dengan Pisidium guajava kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji ini memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Jadi jangan salah ya, jambu biji ini lebih banyak kandungan vitamin C-nya dibanding dengan buah jeruk. Vitamin C yang berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah. Kemudian selain itu jambu biji juga mengandung antioksidan yang dapat melawan radikal bebas dan menangkal kanker. Nah, kandungan serat yang tinggi mampu memperlancar proses pencernaan. Jadi banyak yang bilang kalau makan jambu biji itu tidak lancar pencernaannya. Itu ternyata salah ya anak-anak. Justru jambu biji itu bisa memperlancar proses pencernaan. Oke, yang kedua adalah avokat atau avocado bahasa Inggrisnya ya. Itu memiliki banyak manfaat juga untuk kesehatan dan kecantikan. Nah, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh, maksudnya itu jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat sehingga berguna untuk mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi dan kanker. Nah, lemak tak jenuh ini pada avocado juga mengandung zat anti jamur ya, antibakteri dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang itu menjadi gemuk atau buat diet ya, buat diet. Kandungan vitamin A dan E pada buah avokat sangat baik untuk kesehatan mata dan menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan dan membuat kulit tampak lebih muda. Oke, next. Pepaya. Nah, buah pepaya juga sangat banyak manfaatnya ya. Buah pepaya atau juga disebut karika pepaya tumbuh sepanjang tahun dan kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Saat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, pepaya ini memiliki kadar potasium atau vitamin C yang tinggi dan vitamin A yang sangat baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Nah, pepaya juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena memiliki kandungan antioksidan seperti korten, flavonoid, folat, asam pantotenat. Ya, oke. Nah, berarti manfaat pepaya ini sangat banyak manfaat ya.
Oke, next yaitu belimbing, buah belimbing. Belimbing atau Averrhoa carambola. Ya, rasanya manis, segar, dan berbentuk bintang jika dipotong. Nah, kandungan gizi belimbing ini memiliki banyak vitamin C dan serat yang cukup besar. Kemudian vitamin A, ada vitamin E, vitamin B kompleks. Jadi lengkap sekali belimbing ini ya. Kandungan pada buah belimbing ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan vitamin C ini tinggi. Kemudian melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Kemudian belimbing juga dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan mengatasi penyakit batuk. Ya, jadi bisa untuk obat batuk ya belimbing ini. Next, yaitu teknik pengolahan pangan. Adapun teknik dasar pengolahan bahan pangan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat dan teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ya, oke. Yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah atau moist heat, ya. Teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat ini adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Dan suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Mungkin kalian tahu ya, teknik merebus sudah tahu semua, anak-anak semua. Teknik merebus atau dalam istilahnya boiling ini adalah mengolah makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya, bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Oke, next. Yang B ini ada teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 90 derajat sampai 96 derajat Celcius. Jadi bahan makanan yang di poach ini adalah bahan makanan lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buah, sayur, telur, dan ikan. Jadi dia tidak perlu terlalu mendidih banget ya. Cairan bisa berupa kaldu, air diberi asam, cuka, dan susu. Ini adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching ya. Oke, yang ketiga atau yang C adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising itu adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Jadi efek dari braising ini sama dengan menyetup ya, yaitu menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar juga menyatu dengan cairan. Oke. Next, yaitu teknik menyetup atau menggulai atau juga disebut stewing. Apa itu stewing? Stewing itu menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu, ditumis bumbunya, direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang itu dalam waktu yang lama agar aroma bahan masakan itu keluar dengan sempurna dan juga matang juga dengan sempurna ya. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Jadi pada proses stewing ini cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Oke, next. Teknik mengukus atau steaming ya. Teknik mengukus atau steaming itu adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan itu, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Barulah masukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Jadi beda dengan merebus, dengan mengukus beda ya. Uap air panas akan mengalir di sekeliling bahan makanan sedang yang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang kalau dikukus karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Beda dengan merebus tadi ya. Nah, makanan yang diolah dengan cara ini yaitu puding misalnya, bolu maupun sayuran, bisa juga ikan, bisa juga ayam. Oke anak-anak, next ya selanjutnya yaitu teknik mendidih atau simmering.
Teknik simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu, mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Teknik mendidih ya. Kemudian teknik mengetim. Nah, teknik mengetim ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukurannya lebih kecil, salah satu yang agak besar. Cara ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim dan coklat. Ya, oke. Yang kedua adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Ya, teknik ini adalah teknik mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan untuk mematangkannya, yang termasuk teknik pengolahan pangan panas kering sebagai berikut. Yang pertama adalah teknik menggoreng dan minyak banyak atau dinamakan juga deep frying ya. Pengertian dari deep frying ini adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Oke. Kemudian teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Oke. Bahan makanan yang dalam keadaan beku juga dapat langsung dimasak dengan metode ini. Pada metode kering ini, karena dipanaskan dalam suhu tinggi, akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut dalam air karena dalam proses ini tidak terdapat air yang melarutkan. Sebagai contoh, keripik kentang lebih banyak mengandung vitamin C dibanding kentang rebus ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah teknik menggoreng minyak sedikit atau dinamakan juga shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying ini, bahan makanan biasanya hanya untuk satu kali dibalik. Nah, pada shallow frying ini, panas itu didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanannya tidak akan hilang. Meskipun protein akan menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B ya. Kemudian yang ketiga adalah teknik menumis atau sauteing. Teknik menumis atau sauteing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Kemudian diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Kemudian sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan itu dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak goreng sedikit dan dipanaskan. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat kita penumisan ya. Dan dia akan matang secara merata. Agar lebih sehat, hindarilah penggunaan lemak jenuh. Jadi, gunakan minyak zaitun atau minyak canola, mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol yang berbahaya. Oke, next. Yaitu yang ketiga, teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah, shallow frying ini adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dan minyak gorengnya sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying ini bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Nah ini tadi sudah saya jelaskan ya ini. Oh ya sorry, 2 kali ini ya sudah saya jelaskan. Nah sekarang yang kedua, sorry tadi sudah saya jelaskan yang ini dan sekarang yang kedua. Yaitu memanggang dalam oven menambahkan kelembapan. Nah, ketika memanggang bahan makanan, masukkanlah wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Jadi penerapan teknik dasar baking ini dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya kentang, bisa roti, bisa sponge atau cake, biskuit, ikan, dan sayuran ya. Kemudian yang ketiga, yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah.
Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya puding karamel ya. Yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau griddle atau di atas panci dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan grilling ini sekitar 29 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantuan lainnya ya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun alat yang digunakan supaya tidak lengket. Jadi jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsi lainnya juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di-grilled. Oke. Next, yang ketiga adalah teknik pengolahan lainnya. Yang pertama menghaluskan. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara menghaluskan, yaitu membuat bahan pangan ini menjadi halus dengan bisa bantuan alat blender, parutan maupun cara diulek. Ya. Yang kedua mencampur. Mencampur itu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Yang kedua menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dan dengan menggunakan alat penyaring, baik dari saringan kawat, kain, penyaring, atau supaya diperoleh cairan yang jernih ya. Tidak dimasak. Bahan pangan yang dapat dimakan mentah itu atau raw food itu umumnya pada buah, sayuran dimakan tanpa dimasak ya. Bisa misalnya kalau sayuran bisa untuk lalap makan seperti timun, seperti itu ya. Kalau buah-buahan bisa kita makan mentah ya memang ya. Kemudian penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara ini paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, serat, enzim dalam sayuran dan buah itu tidak akan hilang karena tanpa dimasak. Oke. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya. Kita sampai sini dulu ya. Penjelasannya nanti minggu depan akan saya jelaskan lagi untuk materi berikutnya. Oke, thanks for watching. Anak-anakku, semoga dengan video ini kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Nanti tugas akan saya share di grup kalian masing-masing. Akan saya buat tugas link dan buat tugas tertulis. Jadi, kalian tunggu saja di grup masing-masing tugasnya. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kalian tonton video ini dan kalian pahami agar kalian bisa mengisi tugas yang saya akan berikan ya. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada salah kurang ataupun lebih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa, seperti biasa, kalian like, share, dan subscribe video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.